Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 22 September 2022, saya selaku Kabag Penum Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 21 September 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 11 kejadian atau 0,7%, yaitu pada hari Selasa 20 September 2022 sebanyak 1.577 kejadian. Sedangkan hari Rabu 21 September 2022 sebanyak 1.588 kejadian dengan rincian kejahatan sebanyak 1.524 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 40 kejadian, bencana sebanyak 2 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 22 kejadian. Kemudian, untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 156 kasus atau 11,4%. Hari Selasa 20 September 2022 ada 1.368 kasus, sedangkan pada hari Rabu 21 September 2022 terdapat 1.524 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan dengan jumlah kejadian tertinggi. Antara lain, yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 140 kasus, kedua, narkotika sebanyak 108 kasus, selanjutnya curanmor sebanyak 47 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan sebanyak 12 kasus dan kejadian yang membahayakan keamanan umum sebanyak 3 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 452 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 51 orang, korban luka berat 39 korban, dan korban luka ringan sebanyak 397 korban. Adapun kerugian material sebesar Rp1.109.750.000. Selanjutnya, update terkait dengan sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKP IF telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sejak pukul 13.00 sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat yang berlangsung kurang lebih selama 6 jam di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC Lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang KKEP terdiri dari yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang, selanjutnya Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku Wakil Ketua Komisi Sidang, dan yang terakhir Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM selaku anggota Komisi Sidang. Adapun saksi-saksi di dalam persidangan tersebut sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kombes Pol ANP, Ibtu HT, Ibtu JA, Aibtu SA, dan Bribtu SMH. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal-pasal yang dilanggar yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik atas nama AKP IF berupa yang pertama adalah sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dan ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kedua, sanksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Selanjutnya disampaikan untuk agenda hari ini Kamis 22 September 2022, sidang KKEP dengan terduga pelanggar Ibtu HT yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Divpropam Polri Gedung TNCC Lantai 1 Mabes Polri. Dengan pejabat pelaksana sidang KKEP terdiri dari Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku Ketua Komisi Sidang, selanjutnya Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM selaku Wakil Ketua Komisi Sidang, dan yang ketiga Kombes Pol Armaini SIK selaku anggota komisi. Selanjutnya saksi-saksi di dalam persidangan sebanyak 6 orang yaitu Kombes Pol ANP, AKP IF, Ibtu JA, Bribtu SMH, Aibtu SA, dan Aibda RJ. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Dan pasal-pasal yang disangkakan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf B, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.